Mu'minun, bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan semua orang yang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Jadi ayat ini Allah perintahkan semua bekerja. Semangat banget semuanya. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama saya Irfan Hakim. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Wah, kaget nih, banyak banget. Ada pisang, ini ada hijau sama kuning. Ada pisang, ini ada hijau sama kuning. Hijau ini udah mateng belum ini? Acan, kakak di ala. Udah mah beda jenis aja. Yang udah mateng ini digoreng. Nah, kalau ini udah mateng. Ada rangginang, ada selai pisang, berarti ada orang Lampung. Ini kemudian ada kerupuk ikan asin juga, Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya. Ini buat kami, betul? Oh, Mama, buat kita. Kayak bungkusan, 60 bungkus. Iya, dibagi-bagi sama Mama. 60 bungkus kita bikin. Keruk di panel, di atas, di bawah. Iya. Ntar sampai megang kamera gini, kriuk gitu. kriuk gitu. Oke, kita Majlis Taklim Al Barokah Cipanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata di belakang sana juga ada Hilya. Hilya ini adalah anak Hafiz Indonesia 2013 ya. Ini juara 1 asal muasal adanya Hafiz Indonesia. Dulu mah ada yang sudah besar 1 juz susah mah. Sekarang ada yang sudah besar 1 juz susah mah. Sekarang 30 juga banyak sekali. Alhamdulillah. Karena orang semakin tertarik. Betul. Semakin sadar tentang beragama. Orang-orang tua sekarang, Mahmud segede-gede generasi anak-anak Mama segede umur Ipan, sadar pergaulan di luar biasa kurang bagus demi perkembangan anak. Maka mereka sadar tentang kewajiban sebagai seorang muslim menghafal Al-Quran, mengamalkannya. Insya Allah makin lama makin banyak. Alhamdulillah, katanya salah satunya efeknya itu ada aja Hafiz Indonesia juga. Jadi rumah tahfiz ada di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Usia 15 tahun. 15 tahun. Iya betul kan, dulu ketika 2013 kalian dulu hafalannya berapa? Dulu itu 4 juz. 4 juz. Yang teman-temannya tuh rata-rata 1 juz, semuanya 2 juz gitu ya? Iya betul. Sekarang kamu belum begitu marak dulu. Betul. 30 juznya kamu pas usia berapa? Alhamdulillah selesai pas usia 8 tahun. Langsung 30 juz, Masya Allah. Oke, kalau begitu coba Hilya, boleh bacakan Quran Surat At-Taubah ayat 105? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayum ta'malun. Katakanlah Nabi Muhammad,
Bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi ayat ini pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sebagai manusia, baik Anda seorang laki-laki maupun seorang perempuan, bahwa hidup di alam dunia itu tawaf gambaran kehidupan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sa'i gambaran kehidupan di alam dunia. Ini perintahnya. Wa qul i'malu fasarabalakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan semua orang yang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Jadi ayat ini Allah perintahkan semua bekerja. Ketika kita bekerja, dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulnya, oleh orang yang beriman. Makanya ayat selanjutnya mengatakan nanti di alam akhirat kita akan ditanya, dipakai apa tenaga kita? Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Kekayaanmu? Ini dalilnya. Karena ini diperintahkan, berarti kalau kita bekerja itu mendapatkan pahala juga, mah. Bukan kalau harus bekerja di jalan yang Allah ridhoi. Kalau orang yang malas, kedul, dosa dong. Tubuhnya tidak dimanfaatkan sesuai fungsi yang Allah ciptakan sejak awal. Oke. Dan bekerja itu bukan selamanya harus bekerja di tempat orang jadi karyawan, bukan gitu aja. Mamah kan suka istilah. Mau jadi buntut gurame, mau jadi kepala mujair. Karena orang kampung, bapak mama tukang ikan. Maksudnya gini, kalau buntut gurame perusahaan besar, tapi kita buntutnya doang, jadi staf. Yang saya maksud mau jadi kepala mujair, perusahaan kecil tapi milik kita yang menentukan arah, begitu Pak. Gitu. Jadi bekerja dengan cara apapun. Kalau mamah dan keluarga mamah milih jadi. Yaudah, nanti kita akan lanjutkan obrolannya ya, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk. Di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk. 4 tahun 5 tahun ya kamu masih bocah banget. Dan Masya Allahnya adalah orang tuanya Hilya. Jadi karena emaknya, bapaknya pembimbing dari tahfiz Quran, otomatis anaknya pun diarahkan ke situ. Jadi dulu tuh buat rumah tahsin gitu. Ya karena biasanya tuh mereka tuh sekarang santrinya udah berapa ya? Hampir 1000-an. Hampir 1000. Di daerah mana itu? Di daerah Jakarta Barat. Daerah apa? Kampung Baru. Iya. Nggak akan lama sampai kapanpun. Baru terus. Ya benar. Iya. Salam sama yang baru ya. Tapi itu Masya Allah mah dari Sebut dengan barokah. Lebih baik. Makanya karena orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, dibuka barokah dari langit, dibuka barokah dari bumi. Ini diantaranya kelihatan. 5 tahun sudah jadi peserta Hafiz Insyah, 8 tahun sudah 30 juz. Terus ilmunya terus bermanfaat karena Insya Allah disebarkan terus ya, ya. Coba sekarang. Jangan sombong tapi ya. Mama, Nenek boleh nggak? Nah itu, Mama biasanya. Nenek baca ayat, Hilya terusin ya. Iya. Nah, mau disebutin suratnya atau enggak? Taubah 103 deh. Sebutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Terusin. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Nah, benar, pintar. Masya Allah. Salam buat orang tua kamu ya. Baik. Mudah-mudahan terus. Nanti kamu besarnya mau jadi apa cita-citanya? Cita-citanya mau jadi guru sih. Iya. Dan sekarang juga udah jadi Kebiasaan. Kayak mama, karena bapak mama punya madrasah, punya masjid. Jadi kita nih dari kecil, dari SD, biasa pindah kemanapun, ke bedug gitu. dari beduk. Bukan. Oke kamu itu. Hilya terima kasih sudah hadir di sini. Istiqomah terus sana ya. Amin. Udah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santun banget Pak. Aduh dari kecil dia mah Kak Irfan sekarang udah santun. Udah gede. Dia udah banget tuh 15 tahun masuk.
Kenapa? Baru 2 bulan. Udah 1 tahun, mah. Oh, Kan udah barengan Abiyu ya? mondok 1 tahun, betul. Alhamdulillah hafalannya nambah terus ya. Harus dah. Karena kemarin saya gabungin aja 110 tambah 10 jadi 20. Nanti kalau 30 jadi 60. Bekerja lebih mulia daripada meminta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bekerja wa qul a'malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan menilai bagaimana wajib bekerja. Karena di alam dunia wajib ada usaha. Hidup ini memerlukan modal. Makan, pakai duit enggak? Semua dibutuhkan. Hasil pekerjaan kita dipakai untuk memenuhi. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idillah, dan seterusnya. Saya tanya Anda, kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i, menapak tilasi perbuatan siapakah kita kalau sa'i? Hajar, Siti Siti Hajar. Hajar. Perempuan 4.000 tahun yang lampau. Gagal bangkit, ke Marwah gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Anda bayangkan 4.000 tahun yang lampau di lembah yang gersang, nggak ada tenaga, nggak ada pohon-pohonan, sangat diagungkan oleh Allah. Ada perhatikan, Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah. Di samping kiri Ka'bah ada yang disebut Siti Hajar. Perhatikan oleh kita, tidak ada satupun lambang Nabi yang melekat dengan Baitullah, lambang Allah. Tidak ada satupun lambang Rasul yang melekat dengan lambang Allah, Baitullah. Tidak ada satupun lambang wali yang melekat dengan lambang Allah. Hanya satu, lambang Siti Hajar. Apa maksudnya? Apa? Simbol ikhlas karena Allah. Saking Allah senangnya sampai melekat dengan Baitullah. Bahkan Hijir Ismail merupakan bagian daripada Ka'bah. Terbukti. Kalau kita tahu bagian Ka'bah, saking Allah mengagungkan. Artinya apa? Tapi orang yang hijrah. Makanya Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Pekerjaan dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah mereka berharap. Jadi orang yang sungguh-sungguh yang dikasih oleh Allah, bukan setengah hati. Tapi maaf dalam tanda kutip, di kampung kita betapa banyak seorang peminta-minta, betul nggak? Iya. Di perapatan, di lampu Bingung merah, ngasih gimana nggak ngasih. rumah 3 lantai, Iya. yang bini aja 2. Iya. Minta-minta. Pas dicek ada Puluhan juta. Iya, Masya jutaan. Allah. Yang nyebelin lagi, maaf. Mama sampai pernah marah. Kalau Jumatan 15. Nggak berapa menit? 20. 25. 9 orang. Terus keselkan kita. Iya. Kita juga sedang sedekah. Tapi nggak begitu. Seperti dikoordinir oleh orang. Iya. Marahin. Gerombolan pas keluar Masjidil Haram. Masya Kalau Allah. kita keluarin diserbu. Bahkan Padahal kadang-kadang sambil nyopet. Nih, Rasul mengatakan. Daging sedikit. Oh, Orang yang meminta-minta padahal dia bisa bekerja. Maka orang tadi seolah-olah dia menjemput panasnya api neraka. Orang yang meminta-minta adalah ngapain minta-minta, punya kemampuan kok. mudah-mudahan sesusah-susahnya kebarokan kita juga Maya. Jangan sampai minta-minta Maya. Jangan. Oke. Jangan. Ini nyata. Nyebelin. Kalau hari Jumat. Pekerjaan mereka. Jadi kitanya sebel. Kebiasaan. Kita boleh sedekah. Apalagi bilang, Mama zakat dong. Gua gak usah diajarin nama lu. Gua tukang ngajarin. Sebelum lu ngomong udah zakat dulu buat. Iya. Jadi pikas sebelin gitu Pak. Iya. Nggak usah ngasih. Ngasih ke tempat yang benar saja. Betul. Langsung jadi miskin. Iya. Ini mau masih muda, gagah. Ini aja. Iya. Nah. Oke, semangat kerja ya. Ternyata ada pahalanya.